Shalom umat percaya, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita, jiwa tubuh raga kita untuk masuk lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Kami merindukan saat-saat ini untuk lebih lagi dekat kepadamu. Kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi. Maka urapi dan jamalah kami Tuhan saat ini. Kami persembahkan segala hormat, kemuliaan dan ucapan syukur kami hanya kepada Yesus Tuhan Raja kami. Haleluya, amin.
seperti jauhnya dari langit dan bumi. Begitulah besar kasih-Mu kepada kami. Penuhi setiap hati kami Tuhan, untuk terus menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari umat percaya katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar umat percaya dimanapun Anda berada, sejauh langit dari bumi, begitulah kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Adakah manusia di muka bumi ini yang mampu menghitung jarak dengan tepat antara bumi dan langit? Rasanya tidak ada ukuran yang tepat yang bisa menjadi patokan sungguh-sungguh berapakah jarak bumi dengan langit. Tidak terukur rasanya. Nah, demikian pula kita terapkan kepada kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan tidak terukur di dalam kehidupan kita. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab, di dalam firman yang terdapat di kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Umat percaya yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menegaskan lagi bahwa kasih Kristus itu begitu lebarnya, begitu panjangnya, begitu tingginya, dan siapakah yang dapat mengukurnya? Dan dia berdoa di dalam kalimat ini supaya Anda dan saya bersama-sama orang kudus dapat memahaminya. Apa yang dimaksud dengan orang kudus? Orang kudus adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan, yang sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk dikuasai
dan berjalan mendedikasikan langkah-langkahnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya full kepada Tuhan, merekalah yang dapat mengalami dan menikmati apa yang disebut dengan kasih-Nya Tuhan. Mereka yang masih hidup di luar Tuhan, mereka sulit memahami kebaikan Tuhan. Mereka sulit memahami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kalau mereka hidup di luar Tuhan, umat percaya, mereka akan menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena dirinya, karena kekuatannya, karena kehebatannya. Nah, untuk itu betapa pentingnya kalau kita saat ini rindu untuk mengalami kasih-Nya Tuhan. Pastikan kita semua adalah orang yang memberi diri sepenuhnya berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan bahwa kasih-Nya Tuhan itu melampaui segala pengetahuan kita. Melampaui, kadang-kadang kita tidak bisa memperkirakan Tuhan ini sedang apa sama kita. Tuhan ini mau apa sama kita. Karena memang melampaui pikiran kita. Tetapi satu perkara yang kita harus percaya senantiasa, bahwa apapun yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pasti yang terbaik bagi kita. Jadi seringkali kita mengira-ngira bagaimana cara kerja kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan pernah cocok rasanya umat percaya. Karena itu tadi, kemampuan kita terbatas untuk bisa memperkirakan cara kerja kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita percaya saja saat ini sesuai dengan firman Tuhan, kasih-Nya melampaui segala sesuatunya. Dan biarlah itu juga menjadi doa kita pada saat ini, bahwa kita dipenuhi kasih-Nya Dia dengan kepenuhan yang sempurna. Bukan hanya setengah, bukan hanya 3/4, bukan hanya kalau saya memakai persentase, maka saya menggunakan angka 90%. Jangan umat percaya. Kalau tadi dikatakan bahwa kasih-Nya mampu melampaui kita, mari kita kepenuhan dengan sempurna di dalam kasih-Nya. Ikuti Tuhan dengan segenap hatimu. Ikuti Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Ikuti Tuhan dengan segenap jiwamu. Maka kita semua akan menyaksikan semua yang indah, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Dan bagaimanakah itu terjadi? Sekali lagi, bukan dengan kuat dan gagah kita. Hari ini, kalau Anda ingin berjalan dengan kasih-Nya Tuhan, izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Izinkan Tuhan yang bertindak. Tuhan yang tuntun langkah kita. Tuhan yang pegang tangan kita. Karena memang hanya Tuhan yang bisa melakukan lebih dari apa yang kita bayangkan. Rasakan kasih-Nya. Tenggelam di dalam kasih-Nya. Betapa hidup kita indah adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah Allah yang kekal, Allah yang maha kasih, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami dengan limpah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali dengan firman-Mu Tuhan, bahwa kami hanya menyiapkan hati kami, memberi diri kami sepenuhnya, dan Tuhan telah memberi Roh Kudus menolong kami, agar menuntun kami, agar kami diperbaharui terus pengertian kami, akal budi kami Tuhan, sehingga kami boleh berlimpah di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur betapa besar dan dahsyatnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menyiapkan diri kami, menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunilah kami dengan dosa dan salah kami Tuhan, angkat segala kedagingan kami, angkat segala pikiran-pikiran yang membelenggu kami, mengikat kami sehingga memisahkan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan menyediakan hati Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, selebar-selebarnya Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan bagi kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bekerjalah bagi kami.
Bapa, kami berdoa bagi umat percaya yang saat ini Tuhan. Mereka merasa sendiri, merasa kesepian, merasakan jauh dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau datang kepada mereka, Roh Kudus jamah hati mereka, baharui mereka Bapa. Bahwa kasih-Mu itu sangat luas dan tak terbatas Tuhan. Engkau mengerti keadaan mereka dan Tuhan menopang dan membawa mereka Tuhan mendapatkan kasih dan sukacita dalam hidupnya. Kami berdoa juga Tuhan bagi umat percaya yang saat ini Tuhan, mereka juga dalam kelemahan tubuh Tuhan karena sakit penyakit di dalam pandemi ini. Mereka juga merasa takut keadaan kapan waktu mereka Tuhan. Biarlah Engkau angkat juga segala beban mereka Tuhan. Gantikan sukacita-Mu Tuhan, karena sukacita-Mu itulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk melangkah terus bersama kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini karena keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga yang banyak perbedaan-perbedaan antara suami, istri, anak maupun saudara. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau berbelas kasihan bagi keluarga-keluarga ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau bekerja Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada bagi mereka. Mereka melihat Tuhan saja Tuhan, sehingga mereka punya pertobatan di dalam diri mereka. Mereka boleh mengampuni satu dengan yang lain. Mereka boleh dipulihkan hidup rumah tangganya Tuhan. Tidak melihat lagi di luar kuasa mereka, tapi hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan berkatilah pemerintahan yang ada. Pak Jokowi sebagai presiden kami bersama wakilnya Tuhan, dan juga jajaran para menteri dan aparat pemerintahan yang ada. Oh Bapa, biarlah kasih-Mu juga menyertai langkah hidup mereka. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati langkah-langkah mereka. Tuntun mereka terus Bapa, untuk mereka dapat memimpin bangsa negara ini dengan takut akan Engkau. Dan kami juga berdoa bagi rakyat Indonesia Tuhan, agar kami dalam perbedaan yang ada Tuhan, kami disatukan Tuhan, agar iman kami tetap berserah dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh berdoa dan kami mau menyerahkan aktivitas kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun kami Tuhan, lindungi kami dan jaga kami sekalian. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang ada pada kami boleh berikan dan boleh kami saksikan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.